Temen gue itu istrinya Nikita Willy. Nah dia tuh lulusan HAL, Indra Priawan, kenal kan? Edukasi itu menurut aku adalah investasi. Betul sekali. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongin business school ya, Mel. Betul. Jadi ya HAL Business School itu memang di running sama businessman. Bahkan kita punya alumni yang kerja di Bank of America. Oh iya? Bank of America? Yes. Untuk undergrad kita sebenarnya ada untuk yang full scholarship, Mel. Oh iya. Kesempatan untuk bisa dapetin scholarship itu ada, tapi nggak semua orang bisa dapetin scholarship itu. Selamat datang di Kapok. Harus ada. Biar belajar. Oke. Akhirnya hari ini gue ada yang temenin, ciwi-ciwi juga ya Iya. kan. Dari kemarin yang temenin cowok lagi. Iya. Kan bisa juga penyegaran. Bener, penyegaran juga buat gue. Oh iya. Gue ngeliat cewek, lu lagi. Oh Sekalian ada boleh. temen laki. Nah ini kan mendingan ya kan. Iya dong. Kenalin dong. Ini namanya Astari Parimita Chandra. Iya. Kirain Astari Kayak Paramita Tari. Boleh cantik. Pakai sih, itu T. juga Oh, boleh. iya. Aku kan Gilang Dwi ganteng. Lu mau juga apa? Nggak kepikiran. Nyari lo ya, jangan nyari lo ya. Oke, ini jadi Katari adalah representatif dari HAL Business Business School. School, yes. Health Business School. Oke, Health Business School itu apa tuh? Katari. Kita panggilnya Katari, tari aja. Tari atau aja. Tari aja Tari ya. aja. Oke, jadi kita manggilnya Biar tari lebih aja enak. ya Mbak ya. Tari. Kita cuekin dia aja hari ini tari. Oke. Kan? Itulah yang dinamakan kualat. Oke. Lanjut. Yuk, health itu apa sih sebenarnya tari? Jadi HAL Business School itu kita tuh business school yang basically awalnya ada di US. Oh. Gitu. Oke. Tapi sekarang kita punya kampus kayak di London kita punya kampus gitu. Kita di Dubai punya kampus gitu. Terus berarti kita bisa pilih nih mau sekolah business school health yang mana nih? Yang di Dubai kah, yang di London kah atau Iya, gimana? atau di US. Oh gitu. Gitu. US Di tuh US. ada apa aja? Di US kita punya 2 kampus. Oh. Kita ada di Boston sama ada di San Francisco. Gitu. Kita punya kampus juga di New York. Oh, itu ada 3 dong. deket sama tempat aku di Manhattan. Oh iya, yang Harus biasa jual obat gitu kan. Di Manhattan itu ya. Manhattan. Kan deket Mountain di situ kan. Mountain di Manhattan. Manhattan. New Yorknya jadi ada 3 kampus di US tuh ada New York, San Francisco sama Boston. Yes, benar Oh. gitu. Kalau New York itu adalah kampus rotasi kita. Kampus Maksudnya rotasi. gimana tuh? Maksudnya nanti kalau misalkan ada yang pengen internship gitu ya, itu dibuka 4 bulan terakhir sebelum teman-teman tuh lulus. Oh, jadi oke. misalnya dia di Boston nih. Internshipnya nanti di New York, New York. itu bisa gitu. Jadi tuh kayak summer campus gitu kita sebutnya. Oh, oke, summer camp. jadi nggak bosen ya. Jadi nggak bosen. Orang pengen dari Boston pengen ke New York gitu. Itu bisa ambil kelas di sana gitu. Jadi mereka buka kelas, profesornya juga datang ke New York. Oke. Gitu. Oke, ini mungkin dari awal dulu kali ya karena I'm really interested in this gitu ya, pakai uang papaku gitu. Jadi Papamu kan udah kaya. iya udah kayak baru gue mau berdoa. Iya benar, Jangan, bapak gue udah Gua bisa didoain. Takut jangan bercanda gitu. Boleh bapak gua. Jadi apa namanya? Health ini khusus untuk sekolah bisnis. Yes, kita hanya untuk sekolah bisnis aja. Itu dari undergrad, kita punya postgrad, kita punya doktorat juga. Oh, ada Yes. DBA berarti ya? Yes, DBA, doctorate business Yes. Administration. Administration. Oh, jadi ada 3 jenjang ya? Iya. Tiga program ya? S1, S1, S2, S3. Semuanya khusus untuk bisnis tapi Oh, oke. gitu. Kan namanya juga Health Business School ya? Namanya juga Health Namanya Business health. School ya. Betul. Berarti HALT ini kan aku pernah dulu taruhlah enggak lah. Oh, lidah gue pendek banget kayaknya sekarang. Cepetan ditungguin nih. Dua kata itu. Apa itu? Apa tuh? Iya. Oh iya. Nah, kan itu Yang penemuan lembaga bahasa itu. Iya, lembaga bahasa. Oke. Lembaga- bahasa Inggris ya. Lembaga Iya, bahasa lembaga Inggris yang bahasa banyak Inggris. itu yang warnanya biru ke pink-pinkan itu.
biru ke pink-pinkan itu maksudnya gimana? Ada biru, ada pinknya kan? Enggak. Warna-warni sekarang. Warna-warni Oh, udah sekarang. warna, ya ampun. Udah. Oh, udah warna-warni dia. Colorful dia. Oh, Jadi oke. inisialnya aja. Inisialnya itu gitu kan. yang kepanjangan English pasti itu bukan? Iya sih. Oh iya, oke. Nah, terus bahas banget itu sih. Nah, itu yang punya tuh ternyata si Bertil Halt ini. Oh, gitu. Yes, gitu. Oke. Jadi karena Bertil Halt itu kan dia seorang businessman ya gitu. Dia memulai karirnya itu memang sebagai seorang bisnis. Gitu. Awalnya dia itu bikin usaha IF ini ya karena pengen memajukan bidang edukasi ya gitu. Nah, sampailah di ujung dia akhirnya Bikin memutuskan untuk membuat bisnis. business school Di US. gitu. Oke. Jadi kita sama dulu. Tapi dulu cikal bakalnya sebenarnya bukan dari IF terus langsung jadi Halt gitu kan? Enggak. Enggak Enggak. gitu. Tapi karena dia tuh pengen banget memajukan edukasi di bidang bisnis, makanya dibuatlah business school gitu. Jadi ya Halt Business School tuh memang di running sama businessman. Oh, jadi emang udah That's why pemikirannya, jalannya juga sesuai dengan bisnis. Cara kerja bisnis tuh kayak gimana gitu. Oke. Itu yang kurikulumnya di kurikulumnya juga sangat bisnis banget. That's Dari why US lebih ya? banyak teorinya dibandingin lebih banyak secara praktek. literatur ya gitu. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis ya gimana ya Mel, lebih baik kita ini melakukan semuanya secara praktek ya Iya. dibandingin secara teori. Oke. Oh, jadi lebih banyak praktek. Lebih banyak dibanding prakteknya dibandingin teorinya. Ini maksudnya Gitu. banyak prakteknya ini gimana nih? Apakah 50% misalnya internship, 50% lagi kelas di teori atau gimana sih maksudnya? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin untuk kurikulum, kita itu sekitar 70% itu akan banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya dibandingin secara teori. Kita ada teori, cuman setelah teori itu pasti ada business challenge. Oh, prakteknya ini berupa challenge. Berupa nih. challenge. Oke. Karena kan kita punya partnership ya. Kalau secara business school pasti kita punya partnership sama beberapa company nih, Mel, Gilang. Jadi kalau misalkan teman-teman nih habis selesai teori, itu akan dipraktekin. Gitu, jadi Oh, ntar jadi akan nggak- di pairing sama company-nya nih. Itu loh bisnis challenge-nya. Jadi lebih apa ya? Daripada cuma ngebahas teori doang, coba nih, ini gue kasih teorinya, Yes. coba langsung lu praktekin deh, Yes, gitu. Oh, ya, jadi bener. biar how to do it business in practical way ya. Iya, karena kan kalau kita mau ngomongin bisnis lebih baik ya kita ngelakuin ya. Betul, Jadi kita betul. tahu nih salahnya di mana, apa yang Betul. perlu diperbaiki. Betul. Ditambah juga udah ada rekanan. Jadi maksudnya ya kita nggak cuma nih lo lakuin bisnis nih, tapi dikasih juga wadahnya. Yes, Sama si benar, Halt. benar. Nggak yang maksudnya nggak kayak jual bunga mawar gitu di Pasar Lama Tangerang atau apa gitu kan enggak Jual ya. ayam. Ayam ini Ya kan itu ayam bisnis gaul. juga. Bisnis sih. Iya kan? Cuman kan kalau nggak ada teorinya dulu kan, Benar. Harus ada basicnya memang. Iya sih, memang. Tetap harus belajar teori, secara teori itu kayak gimana. Tapi habis itu kan mereka itu akan belajar loh. Oh, ini akan dikasih masalah, dikasih challenge, di partner ada partnernya nih sama company. Company itu akan ngasih masalah nih, ngasih challenge. Oh, oke. Jadi secara kita secara grup itu kita juga berkembang. Critical thinkingnya Gitu. juga Itu jadinya akan lebih jadi satu nilai poin plus ya. betul. jadi si company itu bisa juga deh ya. Jadi Bisa dia punya masalah nih yang belum solving, dia kasih ke anak murid. Yes, itu adalah simbiosis mutualisme Iya. kalau kita bilang. Tapi gue pernah baca sih, memang beberapa company sekarang justru melakukan hal itu. Mungkin untuk yang kampus rekanan juga kali ya, Iya. bareng sama kampus rekanan juga kali ya. Dan kalau mungkin kalau misalnya menurut company-nya, oh nih si Gilang ini bagus juga ya, maksudnya lucu anaknya, imut gitu, mungkin bisa ditarik. Jadi badut. bisa jadi. Kalau misalnya lihat, oh ini apa critical thinking-nya bagus nih Iya. si Gilang ini gitu, terus kayaknya problem solving-nya juga kita masuk nih sama masalah kita, jadi bisa ditarik juga ya sama itunya. bisa jadi. Kan kadang nggak ada yang nggak mungkin ya Iya. gitu. Kesempatan kayak udah ada di depan mata. Yes, benar. Tergantung kitanya mau berkembang atau enggak. Benar banget gitu. Kan lumayan ya, itu salah satu bentuk kerjasama ya gitu. Maksudnya ketika mereka udah selesai ya company ini akan ngasih masalah, walaupun memang penyelesaiannya
mereka akan minta insight lah ya dari para mahasiswa ini gitu. Karena who knows yang punya planning better itu ya siapa, either mahasiswanya atau karyawannya. Ya kali aja karyawannya udah mandek gitu kan, sehari-hari udah ada di lingkungan kantor, dapat fresh idea dari para mahasiswa, insight baru kan. Insight baru, mantap juga. Berarti udah di Dubai, di London, sama US ya. US. Kalau yang tadi kita bisa milih nggak sih? Maksudnya aku mau atau itu kita bisa keliling di situ. Yes, kalau misalkan untuk kita ada yang namanya Master International Business nih, misalkan gitu ya. Itu available di semua kampus. Oke. Gitu. Tapi ada beberapa kayak misalkan finance misalkan ya, itu hanya available di Boston dan London. Oh gitu. Gitu. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang hanya available mungkin di UK atau di US gitu. Oke. Tapi itu aku bisa pindah, maksudnya dari London aku bisa rotate ke Dubai atau dari Dubai ke London bisa, atau ke US. Bisa juga. Bisa. Gitu. Oh, jadi nggak terus-terusan di situ terus, nggak juga ya? Jadi kalau misalkan kita ngomongin global rotation campus ya, itu kan salah satu keunggulan dari HALT ya, gitu. Jadi memang kita ini kenapa punya kampus di banyak tempat? Karena mereka itulah negara-negara yang berkembang banget dengan bisnisnya, betul. Gitu. That's why kita akan pilih negara-negara yang bisnisnya sangat maju ya. Kalau kita ngomongin bisnis zaman sekarang kan mereka akan tolak ukurnya ke Dubai misalkan, kalau daerah Asia ya sangat berkembang banget gitu ya kalau kita lihat ya. Kemudian London gitu. Kalau kita ngomongin ekonomi US betul. Jadi bisa nggak misalnya semester 1, 2, 3 1, 2 aku di US, semester 3, 4 aku di Dubai, semester 5, 6 aku pindah ke UK, terus nanti semester akhir pindah lagi ke US. Kalau misalkan ngomongin rotasi kampus, kan kita kalau master tuh cuma setahun nih, Mel. Oh iya. Gitu. Rotasi hanya untuk master. Gue masih kebanyakan S1 soalnya. Oh, S1 bisa juga, Mel. Oh, S1 bisa juga. Setahun sekali. Ketika summer. Oh, oke. Makanya ada summer camp. Makanya ada summer camp. I see. Gitu. Oke. Jadi kayak sistem pertukaran pelajar kind of thing gitu. Yes, tapi di dalam HALT-nya sendiri ya. Internal gitu. Kita kasihin sesuatu yang baru lah buat para mahasiswanya ini. Berarti bahasa pengantar mau di negara manapun tuh pasti bahasa pakai bahasa Inggris. Oh, mau di Dubai, mau di kalau UK US sudah pasti dong. Iya. Tapi Dubai udah pasti Inggris juga berarti. I see. Berarti kurikulum yang dipakai sama ketiga negara ini sama kurikulumnya kurikulum US. Oh, kurikulum sentral dari US tapi dipakai untuk beberapa negara ini. Oke. Tapi untuk mungkin kalau untuk case-nya disesuaikan sama negaranya kali ya. Iya. Yang relate sama negara kayak di Dubai. Case-case-nya yang di Dubai apa aja gitu. Iya. Benar. Benar banget, Gilang. Jadi kalau misalkan mereka kuliah di Dubai nih, kan tetap pakai kurikulum dari US. Nah, pasti kan business challenge-nya mungkin ada yang berbeda ya, gitu. Mereka akan kasih business challenge ya sesuai dengan negaranya masing-masing, gitu. Apa sih yang lagi what's going on gitu? Apa sih yang lagi terjadi di negara itu? Bisnis apa yang lagi maju gitu. Jadi nggak bosan ya? Iya. Kapan ya kita ya bisa keliling dunia gitu ya, tapi nggak pakai belajar? Ya. Jalan-jalan, Mel. Bisa pakai duit sendiri. Bisa sih, itu juga pakai duit sendiri berarti, tapi kan? Oh iya, untuk biaya-biayanya kalau di HALT ini ada scholarship nggak sih? Kita ada scholarship, tapi kita scholarshipnya parsial ya. Oh, parsial. Ya, jadi kan memang kalau kampus itu ada yang full, ada yang parsial gitu. Tapi akhirnya aku jarang deh denger kampus fully funded gitu. Memang nggak terlalu banyak. Cuman kalau untuk undergrad kita sebenarnya ada untuk yang full scholarship, Mel. Oh ya? Yes, untuk yang bachelor ya. 100%. Jadi dia nggak usah bayar tuition fee sama sekali. Cuma memang kan kompetisinya sangat
berat ya gitu. Ya wajar sih. Yes. Mau dapetin gratis masa lu mau santai? Nggak bisa ya. Bisa sih. Jadi emang kita terbuka untuk opsi itu untuk yang S1 ya. Gitu. Untuk yang S2 kita available untuk partial. Partial tuh maksudnya cuman misalnya berapa puluh persen gitu ya. ya. Gitu. Lumayan dong tapi. Lumayan banget gitu. Maksimalnya kita sampai 30% ya. Lumayan dong. Lumayan banget. Maksudnya lebih dari 25% gitu loh. Gitu. Lumayan banget ya. Tapi sebenarnya mahal banget nggak sih kalau untuk gabung di HALT ini? Kalau misalkan kita ngomongin edukasi ya Mel, edukasi itu menurut aku adalah investasi. Betul sekali. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongin business school ya Mel. Betul. Ya apa sih investasinya? Pasti banyak banget yang nanya sama aku gitu. Investasi dalam bentuk apa nih ketika aku masuk ke HALT Business School? Yang pertama aku bisa bilang ada networking. Gitu. Menurut aku itu yang menurut aku penting ya. Ketika kita mau cari business school, kita harus lihat nih apakah networkingnya tuh seperti apa gitu. Kemudian dari service yang diberikan juga seperti apa gitu. Karena kalau di setiap kampus kita tuh selalu ada untuk yang namanya career networking. Oke. Ini sistemnya gimana nih maksudnya? Jadi kalau misalkan dari awal itu mereka tuh udah bisa ngobrol tentang karir bakalan kemana nih. Oh, oke. Gitu. Jadi salah satu yang mereka akan sediain itu available dalam kampus. Jadi mau nanya tiap hari juga boleh datang ke kampus ya. Kan memang kuncinya adalah harus aktif tapi Mel. Iya Kalau dong. kayaknya kalau luar negeri emang semuanya harus aktif ya. Benar. Nggak bisa dibiasain kayak Indonesia kan harus disuapin, dimanjain gitu. Hati-hati kalau bicara Anda kawan. Gue begitu. Oh iya. Gue kan kalau gue apalagi nih harus gue lakuin nih gitu. Oh itu ya udah gue lakuin gitu. Lebih ke bodoh sih kayaknya. Lebih ke malas gerak aja. Gitu. Jadi benar-benar sangat membantu menurut aku ya gitu. Dan itu salah satu poin yang anak-anak itu para mahasiswa itu mereka bisa dapat di sana. Nah, networking yang dimaksud itu adalah networking dari para pekerja atau bagian-bagian yang dari si rekanan-rekanan kampus ini atau gimana tuh? Networkingnya itu adalah dari para mahasiswanya sendiri. Maksudnya gimana? Karena kita sangat universal. Jadi banyak banget dari 150 negara ya gitu. Mereka tuh join ke HALT gitu. Mau dari dari US, dari Europe, dari Asia, dan berbagai dari Afrika, background ya. Dari berbagai background. Kan itu yang penting, gimana caranya kita itu mengolah mindset kita nih supaya jadi mindset yang lebih universal. Betul. Oh, kayak temen gue itu istrinya kita Willy. Nah, dia tuh lulusan HALT, Indra Priawan, kenal kan? Temen gue. Temen apa tuh? Temen apa ya dulu ya? Temen nyari ini kecebong. Dia nyuruh gue. Tempatnya dia nyuruh cari kecebong gitu. Iya, gue yang nyuruh. Baru gitu. tahu gue kalau Indra Priawan miarap cupang banyak. Enggak Mas Indra, enggak. Dia ya Mas Indra ya. Saya enggak ngomong ya. Oh iya, itu Mas Indra. Priawan itu. Indra. Oh, Mas Indra, Iya. akrab banget ente. Akrab dong. Oh, jadi Mas Indra itu lulusan dari HALT nih. Yes, I see. Dengan bisnisnya yang kita tahu ya sebesar itu. Ternyata dia memang udah dapat basic yang oke banget berarti. Ini berarti kampus impian gue banget nih, Lang. Impian semua orang nih, Semua orang juga pengen. Nah, selain sohib gue Indra Priawan itu, ada lagi yang bisnismen juga ya. Dia alumni HALT juga, namanya Rudy Hertanto. Oh, Rudy Hertanto. Oh, itu mah gue kenal, temen ngaji gue itu. Lah buset. Lah buset. Gue gak tahu dia ngaji apa enggak. Oh iya, gue lupa. Temen ngaji aja lu. Nggak, lu kan udah ngakuin Mas Indra sohib lu. Gue boleh dong ngakuin yang ini dong. Ya temen main petak umpet kayak apa kayak. Lu ngaji. Oh iya udah. Iya, nah Rudy Mas Hertanto Rudy. itu dia Apain dia? businessman juga ya dia. Dan dia alumni HALT. Dia alumni HALT. Oh, ya teman-teman bisa dicek Rudy Hertanto. Rudy Hertanto. Itu dia juga businessman yang berhasil jual, dia apa sih bisnisnya? Ini ya, Apparel ya? Iya, bikin kayak celana untuk di outdoor ya gitu.
Oke, ini udah go internasional. Udah go internasional gitu untuk brandnya sendiri. Jadi banyak alumni yang berhasil ya dari HALT ya sebenarnya ya dari Indonesia gitu. Jadi banyak. Jadi bukan nggak mungkin salah satu dari kalian yang nonton ini bisa berhasil juga kayak gue. Nggak kayak mereka ya. Mata lu yang gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Bahkan kita punya alumni yang kerja di Bank of America. Oh iya? Bank of America? Yes. Oh iya. Iya. BA. Bank of America ya? Iya. Kan BI Bank Indonesia. Iya. Katanya mikir dulu. Beauty agent kita tahunya ya. Beauty agent. Brand ambassador. Oh iya, dia kerja di Bank of America. Iya, di Bank of America. Kok bisa orang Indonesia kerja di Bank of America? Iya, bisa dong. Gitu. Kan networking. It's a power of networking. Kan tadi udah dibilang networking. Berarti di HALT networkingnya kencang banget berarti ya? Kencang. Dan itu yang dibutuhin orang businessman sebenarnya kan, networking itu kan. Iya, betul. Kecuali lu kayak apa? Kayak gua nih gitu orangnya introvert banget. Tolong dengan enggak mau. Enggak mau. Nah, nih ngomongin tentang business school. Yes. Di Indonesia kan juga udah banyak banget nih business school kan ya. Salah satunya ada business school yang terkenal di daerah Tangerang sana lah. Jadi apa yang kita nggak usah sebutin merek ya? Nggak usah sebutin merek. Apa yang bisa membedakan HALT dengan sekolah-sekolah bisnis lain termasuk sekolah bisnis di Indonesia? Oke. Yang pertama itu kan kalau misalkan kita ngomongin kuliah di Indo, Mel, sama kuliah di luar ya, Gilang ya, itu kan pasti perbedaan yang paling mencolok adalah culture ya. Betul. Itu adalah salah satu menurut aku yang paling membedakan. Kalau kita ngomongin secara akademik, orang Indonesia pinter-pinter gitu, pinter-pinter orang Indonesia gitu. Karena kita dari SD aja kan belajar udah banyak ya. Iya betul. Semua dipelajari. Oh iya benar juga ya. Gitu, nggak kayak mereka kan. Mereka kan lebih simple ya. Lebih fokus. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan yang menurut aku yang membedakan itu adalah culture-nya. Oke. Cara belajarnya itu yang membuat suatu pribadi itu berkembang. Oke. Gitu. Ini bisa lebih spesifik nggak? Jadi misalkan kalau kayak di luar negeri itu nggak ada tuh diingetin untuk submit tugas akhir misalkan, nggak ada. Jadi harus kitanya yang pintar-pintar mengatur waktu sama jadwal. Gitu. Itu kemandirian. Kan itu yang akan membentuk ya gitu. Jadi walaupun mental juga ya. Bener, walaupun sama-sama business school, meskipun nih kita punya kurikulum yang mungkin sama ya materinya gitu. Pasti kan kalau business school yang diajarin ya paling itu aja ya gitu. Misalkan kita ngomong bisnis kan gitu. Tapi kan yang membedakan cara pengajarannya, kemudian secara teorinya, kemudian prakteknya dia ada di mana gitu. Iya betul. Itu menurut aku poin yang menurut banyak orang juga tuh sangat berpengaruh. I see. Gitu. Karena kata hari ini juga dia lulusan luar, Mel. Masa? Iya. Masa sih Gilang? Gue jadi nggak pede. Dia bilang masa sih cuy? Bener kan? Di Inggris bener, ya? Bener. Di Inggris ya? Bener. Nah, di Inggris. Oh gitu. Sama gue juga kan sempat kesana. Kita nih bestie loh Mel. Oh my god. Dia kuliah, gue jalan obat ketek. Obatnya apa? Obat. Medicine baru gue mau bilang. For your armpit medicine. Itu juga apa namanya? Berarti Kak Tari udah tahu maksudnya dari segi pengalaman tahu ya bedanya kuliah di Indo sama di satunya di Indo kan? Satunya di Indo. Baru S2-nya ke sana. Iya. Itu yang bikin bedanya selain itu selain culture tadi apa lagi Kak? Menurut aku adalah gimana cara kita memanage keuangan. Itu juga penting gitu ya, memanage keuangan, waktu, pinter-pinternya kita cari networking, itu juga menurut aku penting. Karena Kak Tari scholarship nggak sih ke UK? Dulu aku scholarship tapi yang parsial. Tapi tetap aja kalau dapat berarti orang kaya masih. Lumayan. Kaya pinter. Nggak kaya dan nggak pinter. Aduh, boleh nih ntar nih dikorek-korek. Beruntung ya, kadang orang beruntung gitu. Betul. Tapi kan kesempatan itu memang ya kesempatan untuk
bisa dapetin scholarship itu ada, tapi nggak semua orang bisa dapetin scholarship itu. Dan mampu. Dan mampu untuk bisa mendapatkan scholarship itu. Karena momen itu kan sesuatu yang kalau misalnya lewat, kalau lu nggak ambil ya lewat aja gitu aja kan. Gitu kan. Betul banget. Jadi harus diambil. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang HALT atau tentang tentang pembelajaran luar negeri, nanti bisa ngobrol lagi bareng sama Kak Tari. Nanti bisa kontak aja nomornya di sosial media kita. Terus juga kita nanti akan mau ngobrol-ngobrol lagi tentang pengalaman Kak Tari. Iya nih, kita korek-korek lagi pengalamannya Tari Paramita cantik namanya. Oh iya. Iya manis. Oh. Geli gue denger. Jangan ada yang bales ya. Dia soalnya berharap kita bales. Oke. Nggak ada yang Jadi ganteng. Nggak ada. Ganteng. Ya udah kalau gitu. Berarti siap kita lanjut dong. lagi ya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi siap dong. banget. Jangan kapok ya. Iya. Tapi kan harus ada kapok. Biar belajar. See you next episode. Bye bye.